Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriana dengan NIM K43181003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gametofit jantan pada Impatiens ariensi dan juga Impatiens balsamina. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yakni gametofit jantan, teman-teman pasti sudah tahu kan gametofit jantan itu seperti apa. Nah, di sini saya cuma mau sedikit mengupas saja kalau kan ada istilah gametogenesis. Nah, itu kan merupakan proses pembentukan sel-sel gamet di dalam tubuh makhluk hidup. Ada juga mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Kalau mikrosporogenesis itu kan merupakan proses pembentukan gamet jantan. Nah, kalau makrosporogenesis itu kan proses pembentukan gamet betina. Nah, pembentukan gamet jantan itu kan pada tumbuhan berbiji berlangsung dalam gametofit jantan, yaitu pada kepala sari yang disebut antera dan menghasilkan butir sebut sari yang disebut polen. Nah, karena kita akan fokus pada gametofit jantan, maka di sini saya akan fokus pada sebut sari, yaitu polen tadi, pada balsaminaceae yang spesiesnya yaitu Impatiens ariensi dan juga Impatiens balsamina, seperti ada gambar di samping. Nah, jadi di balsaminaceae ini memiliki banyak sekali spesies Impatiens. Jadi khusus Impatiensnya ada itu kurang lebih ada 850 jenis yang tersebar di seluruh dunia. Nah, menurut sumber yang saya dapatkan, ini ada kurang lebih 11 artikel atau 11 jurnal mengenai Impatiens ini. Macam-macamnya ada banyak sekali, ada Impatiens ariensi, Impatiens balsamina, Impatiens japansis, Impatiens radicans dan sebagainya. Ada juga Impatiens conoceras dan sebagainya. Nah, karena terhalang waktu dan juga tidak mungkin saya akan menjelaskan semuanya, maka di sini kita hanya fokus pada dua spesies Impatiens yang paling umum, yakni Impatiens ariensi di yang atas ini, juga Impatiens balsamina yang bawah. Nah, jadi Impatiens yang ariensi ini mungkin kalau teman-teman belum tahu gambarnya itu yang paling pojok, dan Impatiens balsamina yang paling pojok. Nah, nanti kita akan mengupas perbedaannya apa dan persamaannya apa. Kemudian kita di akhir juga akan menyampaikan sebenarnya kesimpulannya ini apa. Jadi nanti kesimpulannya itu untuk keseluruhan spesies Impatiens, jadi nggak cuma dua Impatiens itu tadi. Tuh, baik, kita mulai di yang Impatiens ariensi. Nah, jadi di Impatiens ariensi ini tuh unit serbuk sari itu monad ratikan tunggal, bisa dilihat sendiri di gambar ini. Nah, kemudian yang di balsamina juga sama, monad juga, tunggal juga sama, jadi masih sama ya. Nah, kemudian untuk bentuknya, jadi bentuknya ini beda. Kalau yang ariensi itu bentuknya tuh oblat. Nah, kalau yang balsamina itu bentuknya peroblat. Ya, bisa dilihat ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari samping kan ada dua pandangan, ada polar, ada juga ekuatorial. Tapi ini yang saya tampilkan di sini hanya yang bagian yang polarnya. Nah, bentuknya ini tuh dua-duanya sama, rektangular semuanya, tapi tepinya yang berbeda. Yang ariensi ini tepinya itu cembung, dan yang balsamina ini tepinya itu rata. Nah, kemudian kalau untuk pandangan ekuatorialnya dua-duanya itu sama, yakni bentuknya itu elips. Jadi di sini tadi kita udah ada perbedaannya, yakni itu di tepinya, yang ariensi itu tepinya tuh cembung, dan yang di balsamina itu tepinya itu rata. Nah, kemudian kita lanjut ke simetrinya. Bisa dilihat simetrinya ini, kalau yang ariensi itu simetri bilateral. Terus kemudian yang balsamina simetrinya juga sama, simetri bilateral. Jadi baik pada pandangan polar maupun pandangan ekuatorial sama-sama simetri bilateral. Jadi masih sama ya ini. Nah, kemudian kita lanjut ke ukurannya. Jadi kalau ukurannya nggak bisa terlalu lihat di sini, jadi kita akan sampaikan aja. Jadi ukurannya yang ariensi ini ukurannya adalah sedang. Ukurannya
ukurannya itu sedang. Nah kalau yang balsamina sama juga ukurannya sedang. Nah ukuran sedang itu kan sekitar 30-an. Jadi sini kalau yang Aries itu 30 sampai 34,5 mikrometer. Nah kalau yang balsamina ini ukurannya 35 sampai 37,5 mikrometer. Jadi semuanya pada sedang. Nah kemudian setelah simetri, kemudian yang selanjutnya ada tipe aperturanya. Nah tipe aperturanya ini tuh dua-duanya tuh sama, yakni tetrakolpat. Juga ornamentasi. Nah kalau ornamentasinya itu sama, dan itu juga retikular sama. Terus kemudian indeks X-nya tuh sedang juga, dua-duanya juga sama-sama sedang. Nah kemudian di sini kalau kita cari perbedaannya, nah teman-teman kalau bisa dilihat ini tuh yang balsamnya itu dia tuh terputus-putus. Nah kalau yang Aries ini tuh bersambungan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu tuh perbedaannya emang nggak terlalu banyak, jadi cuma 2 sama tambah kalau yang balsamnya itu tanpa granula, jadi dia tuh nggak memiliki granula. Nah kalau yang Aries itu dia bergranula yang di dasar luminanya itu. Jadi kita ada 3 perbedaan. Yang pertama tadi yang tepinya, kalau yang di Aries itu cembung, kemudian di balsamina rata, terus kemudian terputus itu bersinambungan, dan juga dasar luminanya kalau yang balsamina tanpa granula, dan yang Aries itu bergranula. Secara umum dari spesies Impatiens ini tadi tuh sebenarnya itu tuh udah banyak sekali yang menyampaikan bahwa memang umumnya itu monad atau tunggal, jadi emang hampir semuanya tuh monad. Terus kemudian bentuknya tuh kebanyakan oblat, itu kebanyakan oblat. Kalau tadi kan berbeda, ini juga perbedaannya tadi. Kalau yang balsamina itu kan meroblat, ya itu juga tadi perbedaan, saya lupa menyebutkan. Ukurannya sedang, jadi memang dari kebanyakan Impatiens ini ukurannya sedang. Nah polaritasnya itu isopolar. Polaritas itu persebarannya kan isopolar. Terus kemudian sama tadi simetri bilateral, baik dilihat dari sisi polarnya maupun sisi ekuatorialnya, semuanya simetri bilateral. Nah kemudian setelah itu aperturanya. Aperturanya juga sama-sama tetrakolpat. Tadi kan juga Impatiens sama balsamina juga tetrakolpat juga. Nah ada juga ornamentasi saya juga udah sebutkan, sama-sama retikular. Nah jadi tadi kurang lebih persamaan perbedaan di Impatiens Aries sama Impatiens balsamina, dan juga secara umum bagaimana sih ciri-ciri sabuk sari pada Impatiens. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan, dan semoga bisa diambil manfaatnya. Maaf apabila banyak salah kata, banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.